Shalom Abi. Ya, salam. Ready. Wah, luar biasa Abi nih. Bukan ready lagi, Riyadi. Miabi apa Riabi? Ya. Oke. Ya Abi, ini kita lagi mau cerita tentang si Pak KC. Kemarin kan waktu kita pernah bikin acara di sini juga. Kalau apa namanya si lawyernya ini kan ya bertengkar, bukan bertengkar sih sebenarnya. Kalau saya lihat tuh hanya salah komunikasi, saling tinggal meninggal. Tapi ternyata semuanya belum dapat, belum dapat tanda tangan dari Pak Aceh dan belum ketemu Pak Aceh nih. Dan kemudian ada beberapa isu yang di lapang itu tentang keuangan ya, teman-teman banyak yang tidak mau transfer ke Pak Yusuf Manubulu. Ya, penyebabnya banyak lah ya, pokoknya intinya karena kan masing-masing ada ininya ya, ada istilahnya itu sudah biasa transfernya yang biasa ke sini, kita sudah biasa di open rekeningnya, lalu tiba-tiba masuk ke Pak Yusuf Manubulu nggak pernah di open, atau masuk ke Rudi Yohanes nggak pernah di open. Nah, maunya teman-teman saya yang di sini maunya pada ke sini, jadi nunggu. Nah, saya juga bingung, ya udahlah tunggu aja deh kalau begitu dah. Nah, lalu saya punya ide kemarin ya sama si pihak Jojoba ini, Amin Wijaya ini. Daripada begitu, kenapa nggak Abi aja jadi tim koordinator untuk melakukan pembelaan kepada MKC? Karena Abi kan sudah pernah di dalam, sudah tahu prosedurnya, jalurnya Abi bisa dipakai lagi tuh Abi buat yang MKC ini. Kalau enggak, soalnya saya kok pikir tuh bisa 5 tahun itu kena itu MKC itu. Ya. Jadi Sebentar, ini punya siapa ya yang feedback ya? feedback siapa suaranya dikecilin? YouTube-nya? Ya. Oke, silakan Nabi. Ya. Jadi saya langsung ambil alih secara ini karena istrinya MKC nggak ada tempat tinggal, nggak ada apa-apa, maka langsung saya siapkan satu apartemen untuk mereka, bahkan menantunya dengan 2 cucunya sudah datang di apartemen itu, cukup untuk mereka. Lalu bertanya mereka, Abi kok baik sekali dengan kami. Udah jangan nanya begitu. Terus bagaimana kami bayar? Nggak usah bayar, nanti Tuhan pasti siapkan semuanya. Saya bilang begitu. Minimal 1 bulan ini, dan mungkin akhir bulan ini rumah kami sudah jadi, dan itu langsung bisa tinggal dengan kami walaupun dalam keadaan susah sekalipun. Sama-sama susah, saya bilang gitu. Terus akhirnya beberapa kali ke Bareskrim, sudah 2 kali Bareskrim, tapi belum boleh ketemu. Dan saya dengar ada isu bahwa Muhammad KC disiksa, tetapi berkeras penyidik mengatakan tidak disentuh oleh siapapun, dan Muhammad KC sudah sudah diisolasi mandiri, dan nanti setelah 14 hari mereka boleh dijenguk. Oke. Kalau kamu menjamin itu, walaupun saya ngotot kemarin karena saya yakin Muhammad KC disiksa oleh beberapa orang. Ya, penyidik pasti tidak menyiksa, tidak menyentuh, tetapi orang lain, saya bilang gitu. Ya, sesama tahanan. Saya jamin katanya. Oke. Baiklah kalau begitu, nanti saya akan datang kalau Muhammad KC sudah 14 hari di ini, atau saya tambah 1 hari. Jadi begitu. Kemarin malam saya live, sebelumnya saya live, tangkap Abdul Somad atau lepaskan Muhammad KC.
eh, dengan berbagai macam alasannya. Itu juga membuat mungkin membuat gerah polisi. Kemarin saya datang lagi ke polisi dan ternyata ada polisi yang tahu tentang saya, yang kenal tentang saya. Dia bisikin ke ketua penyidik, komandan penyidik itu, bahwa itu Saifuddin Ibrahim. Lalu penyidik itu foto-fotoan dengan saya. Saya sendiri nggak dengar kalau ada bisikan-bisikan itu, hanya yang ngomong istri saya dengan anaknya Pak Kece yang mendengar bisikan-bisikan itu. Saya cuek aja bahwa saya mengaku sebagai pamannya gitu, pamannya Muhammad Kece gitu, pamannya si anaknya Muhammad Kece. Jadi kemarin tidak ada tidak ketemu lagi dengan Muhammad Kece karena belum waktunya. Oke. Dan malamnya saya live dan saya umumkan Pak Hairul juga masuk, Amin masuk, dan tadi sudah dicek bahwa setelah live saya itu sudah ada 26 jutaan uang. Haleluya. Ini Haja Watmah, dan itu sudah saya umumkan. Kalau mau nyumbang itu nyumbang itu untuk Muhammad Kece lewat Haja Watmah. Atas nama istrinya itu ya, atas nama istrinya ya. Iya, atas nama istrinya. Atas nama istrinya, kemudian sayup-sayup saya mendengar itu ada obrolan pagi atau Pak Paul dengan Pak Amin, bahwa biar saya yang menjadi koordinator untuk menangani Pak Kece. Saya siap sekali untuk mengatur itu, untuk mengatur bahkan penggalangan dana ini, dan saya berusaha untuk profesional, kalau dianggap sebuah profesional untuk membantu orang, karena semuanya uang yang masuk lewat saya dari temannya Bu Ayu, temannya saya, itu langsung saya kasihkan ke Bu Watmah. Semuanya saya kasih semua, bahkan perpuluhannya dikasihkan lagi ke saya. Artinya Bu Watmah ini, istrinya Pak Kece ini bagus di dalam imannya. Jadi saya nggak ragu dengan sikap Bu Watmah dan anaknya terhadap saya. Artinya sudah menunjukkan bahwa mereka ini serius di dalam kekristenan, yaitu istrinya Muhammad Kece. Walaupun dia naik haji sudah berkali-kali ini Bu Haja Watmah ini. Itu satu yang menggembirakan saya tentang si keluarga Muhammad Kece yang sedang saya tampung sekarang. Dan tadi pun saya seharian itu bersama dengan mereka. Dan saya mengeluarkan pernyataan bahwa tentang Muhammad Kece, lokus deliktinya itu kasusnya di Bali. Saya memintanya supaya mereka Muhammad Kece nanti disidang di Bali saja, dan tidak menutup kemungkinan bahwa di sana nanti jaksa dan hakim itu adalah Hindu. Nah, ini akan mempermudah saya juga kalau nanti saya akan ditunjuk sebagai saksi yang meringankan, dan itu saya akan menggeber itu pengadilan di tempat yang ini. Menurut catatan bahwa
Muhammad Kece ini ditangkap model A, artinya sama dengan penangkapan Saifuddin Ibrahim, Ya. itu adalah tipe A. Tipe A itu atas pesanan gitu. Kalau berdasarkan laporan, maka polisi itu harus mengeluarkan uang. Tetapi kalau model A, pesanan, berarti ada orang yang sudah membayar polisi, maka polisi semangat kalau untuk menangani kasus saya. Dan termasuk penangkapan Muhammad Kece ini adalah ada yang membiayai, sehingga polisi bergerak cepat untuk menangkap. Nah, penangkapan Yahya Waloni ini adalah tukar guling penangkapan untuk Muhammad Kece. Apa istilahnya? Bukan tukar guling ya. Ya, biar orang ketok. Tukar kepala. Mau buat tukar kepala dia, bukan tukar guling, tukar kepala. Iya, tukar kepala. Kece ditangkap, maka Yahya Waloni ditangkap. Tetapi beberapa hari yang lalu sebelum saya live tentang yang terakhir, saya bilang tangkap Abdul Somad atau lepaskan Muhammad Kece. Nah, saya berharap bahwa dari sekian kita ini youtubers Kristen itu harus menyuarakan sama dengan itu. Apa nangkap Yahya Waloni itu kan manusia ya sampah itu. Iya, sampah, nggak ada gunanya. Jadi itu. Jadi kita harus menangkap si Abdul Somad karena Bareskrim takut untuk menangkap Abdul Somad. Jadi tangkap Abdul Somad atau lepaskan Yahya atau lepaskan si ini, lepaskan Muhammad Kece. Nah, itu baru adil. Itu yang disebut dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau belum begitu, maka tidak adil. Tidak ada keadilan di sini. Perbandingannya bagaimana, Pak Saifuddin? Kalau misalnya antara Yahya Waloni versus Kece, atau si Kece sama si Somad, perbandingannya bagaimana tuh cerita? Menghitungnya bagaimana tuh tadi? Perhitungannya karena Muhammad Kece melakukan ujaran live-nya itu sehingga membuat tersinggung Majelis Ulama, karena diawali dari Abdul Somad. Abdul Somad ngomong bahwa di salib itu ada jin kafir. Lalu Muhammad Kece membuat live, justru Nabi Muhammad itu yang dekat dengan jin. Ketika dia Muhammad ini dikerumuni oleh jin, dan di dalam Al-Quran ada surat jin, Al-Jin, surat ke-72. Itulah yang membuat Majelis Ulama itu tersinggung dengan Muhammad Kece, gitu. Maka Kece ditangkap, gitu. Nah, itu cara mengimbanginya supaya sama, supaya ya 50-50 lah. Ya, karena Muhammad Kece tidak bermaksud menista, tapi menjawab, sebetulnya menjawab Somad, intinya begitu kan. Jadi kalau si Kece ditangkap, ya si yang ngomong pertama kali, si Somad ini ditangkap, harusnya begitu ya. Betul. Ya, itu logis betul. ya. Nah, yang kedua ini kan maksudnya begini, kalau undang-undang ITE kan masalah lokus deliktinya kan nggak masalah, tetapi ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan kalau biasanya kalau kasus-kasus begitu, kalau ditangkap, pengadilannya nanti di Jakpus loh, nggak dibalikin ke Bali, tapi di Jakarta Pusat itu biasanya. Karena seluruh wilayah Indonesia
Misalnya dia ditangkap, tapi kejahatannya lintas area namanya kan, dianggap kejahatannya. Kalau menurut saya Muhammad Kc tidak melakukan kejahatan apa-apa, tapi dianggap kejahatannya lintas area. Biasanya akan diadilinya di Jakpus, PN Pusat biasanya. Abi dulu di gitu. PN Pusat juga toh? Saya mintanya di Bali. Ya bisa, kalau Kc-nya ngotot, pokoknya selama dia melakukan itu memang di Bali, tidak pernah keluar dari Bali. Mungkin bisa dibalikin ke Bali ya. Ya sama ya harus Iya. lobby sama Makanya, ininya, lobby sama jaksanya. Iya. Supaya Harus dari dikembalikan sekarang, ke Bali. dari sebelum ini masuk jadi apa namanya? Apa namanya itu yang surat SPDP-nya ya, surat SPDP-nya belum mulai, ngomong dulu sih sekarang. Pesen dulu, kalau enggak nanti SPDP mulai, SPDP-nya nanti Jakpus yang bikin itu nanti. Jadi harus Oke. sekarang. Kalau SPDP sudah jalan, nggak bisa dilempar ke sana. Karena SPDP-nya jatuhnya di pusat, ya di pusat. Gitu. Biasanya kan yang nangani nanti kan jadi Kejati ya, Kejati biasanya ya yang nangani ya. Ya. Karena kan kasusnya udah kasus nasional kan. Nah, ini ya, biasanya Kejati. Tapi kita bisa minta supaya yang nangani jangan Kejati. Tapi Kejari saja, Kejari pusat, nanti apa Kejari Bali. Dibalikin ke Bali lagi. Tapi harus dari sekarang. Makanya lawyernya aja masih berantem begitu, masih nggak sinkron begitu. Sekarang ini saya lagi menyeleksi siapa yang pantas untuk menjadi lawyernya nih. Saya belum muncul orang, ya adalah pandangan-pandangan itu lawyer ini. Nah, lawyernya itu jangan pro bono, Abi, tapi kita urun patungan. Makanya kemarin saya bilang, kalau uangnya dikasihkan ke isinya semua, kita mau mintanya lagi nggak enak. Tapi kalau itu ditahan, misalnya nih mau buka rekeningnya siapa, rekeningnya Abi atau rekeningnya kemarin kan kita ada instruksikan Pak Bahtiar, karena Pak Bahtiar kan ngerti hukum supaya jangan ada apa-apa dikait-kaitkan. Kalau saya pakai rekeningnya orang siapa lagi, nanti takutnya dia tiba-tiba diteror sama orang kan dia ketakutan. Nah, kemarin kita ada pakai rekening lain supaya nanti kita jatah, misalnya nih untuk lawyer 40 juta, udah pegang untuk lawyer. Jadi jangan pro bono, kasihan juga supaya dia kerjanya juga gila. Jangan gratisan. Pro bono itu maksudnya gratis itu loh, nggak bayar. Gratis. Bahasa Jawa itu, Abi. Oh, pro bono yang nggak boleh itu. Jangan gratis, bayar, lawyer harus bayar, Iya. jangan gratisan supaya dia jangan asal-asalan. Jadi kita juga bisa tekan lawyernya itu buat kerja. Kalau sampai nggak kerja, bertanggung jawab aja sama publik. Ditonton soalnya kerjaan dia. Minimal ya lawyer ya harus sekian, nanti saya sudah punya pandangan. Dulu saya 1 M lebih itu lawyer saja selama dalam pengurusan saya itu. Iya. Tetapi bagaimana semurah mungkin dan jangan banyak lawyer. Lawyer itu saya punya lawyer gratis sudah satu. Ya, gitu. buat advisor. Yang lawyer yang satu ini untuk apa namanya yang fight, yang berani fight di dalamnya itu. Ya, yang tarung di ruangan sidang. Yang tarung di ruang sidang minimal itu anak buah saya dan lu macam-macam gua kempesin gitu. Ya. Ini. Kemudian yang satu itu ketuanya, yang satu lagi untuk urus admin segala sesuatunya. 3 sebenarnya cukup. Atau ya 3 cukup. Kan saya sudah bilang 3, 4 lah. Itu saya bilang kemarin 23 saya sampai mau jatuh dari kursi, bilang 23 lawyernya, saya bilang umpah-umpah 23 berantem itu nanti, saya bilang beneran berantem beneran akhirnya kan. Gitu. Dan siapa yang mau bergerak dengan 23 orang itu? Saya tadi sudah dapat 1 dan sudah ada 2, berarti pandangan saya. Yang satu lagi ada, tetapi
saya perlu orang yang berangasan omongannya gitu. Lawyer ini yang berangasan mulutnya gitu. Nah itu diperlukan untuk. Nggak perlu buat ini, buat apa namanya, buat attackernya kan, penyerangnya kan, Iya. buat penyerang Untuk nanti sama untuk di humas. sana, gitu. Satu pintu humas siapa yang buat ngomong sama media terus, karena harus pakai media. Nah, karena kalau nggak pakai media kalah, harus ada media. Makanya semua sidang itu kita minta di live kan. Iya. Kita minta Nah di itu live saya kan, dan kita perlu. bisa Nah, tayangkan bersama. nah kalau itu sidangnya di Jakarta gitu berarti dan kalau saya jadi saksi saksi yang meringankan, nah itu saya akan bombardir nanti kesempatan saya, sekaligus ada pengacara yang akan menjadi apa namanya, sehingga sidang itu nanti benar-benar sidang untuk mengenalkan Yesus Kristus gitu. Jadi begini, di dalam pandangan saya ini kasus kece ini adalah bagaimanapun ini adalah jarum untuk menusuk balon yang besar gitu. Ya. Dar, gitu. Setuju. Nah itu biar kapok gitu. Dan makin banyak orang bertobat gara-gara kasus kece ini. Ya. Haleluya. Harus jadi momentum, makanya saya bilang yang gini begini ini harus jadi momentum. Kalau nggak jadi momentum, kalau youtuber terus mau cari duit doang, cuma mau cari duit buat sendiri, cuma buat nambahin subscriber, konyol sekali, bodoh banget. Nanti giliran kalian, kena batunya kalian ntar. Jangan pikir kalian youtubers nggak akan lolos loh. Ini kalau kasusnya kece bisa dikuya-kuya, ya Waloni sampai lepas, kalian youtuber dikuya-kuya loh. Nggak main-main, ini pertempuran hidup dan mati ini kita ini. Nah makanya saya setuju tadi, kasus kece ini jangan sampai lewat begitu aja. Nah, yang kemarin saya ngomong begini, Abi, kalau sampai si kece itu ditangani sama orang-orang, misalnya timnya Pak Yusuf Manubulu ya, Yusuf Manubulu belum tahu rasanya di penjara, ya kan? Nanti tiba-tiba disuruh damai nanti kece kan, lu damai aja, repot Abi. Minta maaf deh, minta maaf. Wah, gua santet dari si kece dari sini. Ya. Jangan sampai minta damai, minta maaf atau pernyataan maaf, apalagi terus jadi mualaf lagi ya. Jangan sampai, makanya bikin yang benar Abi tahu di dalam. Kalau perlu, kalau sampai hukumannya berapa, tes ketok palu berapa tahun, kita support lagi dalam. Ayo bagi-bagi sembako di dalam. Baptis orang yang banyak, kita support dari luar. Gitu Abi. Kalau misalnya orang yang nggak punya spirit martir, kayak Abi ini kan kemarin sudah terbukti, sudah melewati masanya dan di dalam pun bisa berguna di dalam itu, ya kan? Seperti mau di dalam mau di luar sama saja. Toh yang di penjara kemarin saya bilang sama sama Pastor Tembel ini, kayaknya di penjara kan cuma burung perkututnya saja. Tapi kemarin katanya kasus narkoba burung perkutut boleh berkeliaran. Waduh, repot juga. Di dalam kan semua bisa difasilitasi semua. Kita support supaya bisa bagi sembako, bisa apa. Wah, itu panen lagi tuh kece itu. Nah, Kita support Pak Kacing. Kita support Pak Kacing. Iya, kita support lagi. Nah, sekarang cara menyampaikannya bagaimana ke dalam supaya si Pak Kacing ini encourage. Oke, dulu habis 180, saya 360, gitu kan. Dulu, ya toh, dulu ratusan, berapa ratus, saya 2 kalinya Abi, gitu, kita support. Nah, dulu Abi kerja, diam-diam kita belum pakai YouTube ya, kita dulu support Abi nggak pakai YouTube aja bisa begitu, sekarang udah ada YouTube, kita gila-gilaan. Itu Abi, maksud saya dialkan ke sana, makanya ini harus orang yang sudah pernah lewatin jalur itu. Kan nanti di dalam ditekan, diiming-imingi duit sekoper, keliangan di antar nanti. Nah, sekarang gini, untuk segera saya dapat uang untuk ini, bagaimana saran kita semua, saudara semua untuk ini? Kalau disuruh menggunakan, kalau itu alasan Pak Paul, kan
uang ke istrinya nih sudah bisa jalan ini. Dan Dari udah bisa hidup, penonton. ya udah bisa buat hidup 6 bulan itu. Ah, Nah, ah, kita stop. Misalnya nih kalau mau, Abi bikin buka rekening baru. Oke, saya Tuh. siapkan Jadi rekening itu rekening bersih, lalu baru. tiap minggu kita buka, Abi. Oke, rekening baru ini saya kirimkan ke Pak Paul Zhang. Bukan rekening yang di YouTube saya, di Rekening channel baru, saya. buka baru aja supaya kita open semua. Nanti selesai kasusnya kece, kita tutup rekening itu. Oke. Jadi teman-teman semua melihat bahwa tim kita ini benar-benar fair, kita open semua keuangan, Ya. ya kan? Kita benar-benar mau support bahwa uang ini untuk kasusnya MKC dan juga untuk keluarganya. Nah, Ya. kita masuk gitu, Abi. Dan termasuk Oke. bahkan kalau kita mau kirim sembako ke dalam, misalnya kayak saya di dalam nih, di dalam, oh ini mau Natalan, kirim sembako, kirim ke dalam, bikin kirim semua. Topi Sinterklas bisa. Ya, ya. Misalnya bisa bercanda ya. Kirim semua, masuk ke dalam. Oke, kita kirim beras 1 ton, kirim ke dalam 1 ton beras. Begitu, Abi. Jadi kece di dalam itu dia jadi terang. Jadi Gitu. Sinterklas. Oh, jadi Sinterklas. Oh, jadi Santa Claus, jadi Santa kece nanti. Iya, sampai kece. Mana kece itu Di Pak Putih aja sampai ketawa ini. cerdas. Nah, memang tujuannya begitu, Abi. Jadi memang supaya clear. Nah, cuman kemarin saya berharap anaknya Kece bisa masuk sini. Karena kemarin anaknya Kece kan sudah mengendorse Yusuf Manubulu tidak boleh buka lainnya. Nah, sekarang kalau tiba-tiba kita buka, nanti dikira kita mau cari keuntungan. Jadi anaknya Kece di sini. Setuju nggak nih anaknya Kece begitu, Abi? Ini anaknya Kece bisa masuk nggak kemari ini? Belum, Itu kan. belum. Pak Ibrahim, buat program sama seperti almarhum Pak Jaja Stefanus yang di Stukpa Forli. Apa namanya dulu programnya ya? Filipus. Program Filipus di penjara itu kan luar biasa itu Pak Jaja Stefanus yang dari Sukabumi. Ya. Ingat Pak Ibrahim ya. Almarhum. Apa? Program Filipus itu Pak. Jadi hamba-hamba Tuhan yang di penjara jadi itu Center Claus KC, Center Claus Pak Saifuddin Ibrahim. Oh iya, iya. Saya kira anaknya MKC perlu diundang kemari, Abi, supaya jangan salah paham para pemirsa. Jadi yang mau nyumbang via Yusuf Manubulu silakan. Kalau yang mau nyumbang via YouTube kita silakan. Nanti rekening kita open setiap minggu, misalnya setiap hari Kamis kita open, misalnya begitu kan. Jadi semua orang tahu nih uang masuk buat apa, keluar, saya tahu nih keluarnya kemana. Gitu. Kalau Yusuf Manubulu mungkin sudah tersinggung karena beberapa hari ini ada hal yang tidak mengenakan karena Yusuf Manubulu minta supaya anaknya itu klarifikasi karena dia merasa tertuduh terus. Sementara saya sudah melakukan klarifikasi bahwa memang ada dana yang masuk ke Yusuf Manubulu tetapi belum sampai ke mereka gitu.